Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Analis Saham. Pada pertemuan kita hari ini saya akan membahas saham Telkom. Secara PBB dan PER, saham ini masih layak dikoleksi. Oke, sebelum lanjut tekan dulu tombol like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan tentunya memberikan informasi yang positif bagi teman-teman semua. Disclaimer on ya, teman-teman semua, ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham karena keputusan investasi ditanggung sendiri oleh pribadi masing-masing. Oke, sebelum ke pembahasan, saya pribadi dan teman-teman semua, kita tentunya tidak lupa berdoa dulu untuk kita semua agar apa yang kita inginkan di tahun ini bisa tercapai. Teman-teman semua pada sehat selalu dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dan bersedia menjadi subscriber dan menonton video-video yang saya bagikan di channel YouTube Kenali Saham. Salam cuan dan sukses selalu pastinya, amin. Oke teman-teman semua, saham yang kali ini kita akan bahas yaitu saham Telkom atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak 1991 dan IPO di Bursa Saham Indonesia pada 14 November 1995. Hampir 29 tahun tentunya dan genap berusia 29 tahun ketika 14 November 2024 nanti. Oke, sebelum saya membahas secara PBB dan PER-nya saham Telkom ini masih layak dikoleksi atau tidaknya, saya bahas dulu sedikit laporan keuangan dari saham Telkom itu sendiri. Mulai dari yang garis besar-besarnya saja ya teman-teman, biar tidak terlalu ribet dan teman-teman semua gampang untuk menyimaknya. Oke, per video ini dibuat harga saham Telkom di angka Rp2.810 per lembar saham. Secara net income, saham Telkom selalu mencatatkan laba yang positif, di mana dalam 5 tahun terakhir saham Telkom ini selalu mencatatkan laba yang terus positif. Dan per video ini dibuat per kuartal 1 2024, net income-nya sudah di angka 6,05 triliun. Dan jika disetahunkan, misalkan net income-nya setidaknya per kuartalnya di 6,05 triliun, maka dalam setahun Telkom mencatatkan laba bersih 24,2 triliunan. Untuk EPS atau laba per sahamnya juga saham Telkom mencatatkan EPS yang selalu positif ya teman-teman. Untuk EPS-nya sendiri setara 61-an per lembar saham, di mana jika per kuartal EPS-nya di angka sama 61, maka per akhir kuartal laba per sahamnya adalah Rp244 per lembar saham. Dan masuk ke book value-nya atau PBB dari saham Telkom itu sendiri, per video ini dibuat dihargai pasar di 1,96 kali dan PER-nya di 11,50 kali. Untuk PBB-nya lumayan murah karena biasanya saham Telkom dijual di PBB 2 kalian lebih. Ini menjadi menarik dan PER-nya juga semakin baik tentunya. Dan menariknya lagi, saham Telkom ini selalu rutin membagikan dividen kepada seluruh investor. Dalam kurun 5 tahun terakhir, saham Telkom tidak pernah absen membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang menarik serta dividen yield-nya mencapai 6,35%. Oke, kesimpulan menurut saya pribadi saham Telkom masih sangat-sangat layak dikoleksi apabila dilihat dari segi kinerja dari Telkom itu sendiri yang selalu positif, dalam artian kinerja perusahaannya bagus.
EPS-nya positif, net income-nya positif, dan rutin bagi dividen pastinya. Jadi teman-teman semua yang ingin membeli saham Telkom, ya inilah saatnya, mumpung lagi diskon dan murah, karena untuk saham Telkom itu sendiri pernah menyentuh ATH-nya di Rp4.240 per lembar saham, dan per video saya ini dibuat harganya cuma Rp2.810 per lembar sahamnya, dengan catatan membelinya nyicil ya teman-teman, biar punya average atau harga rata-rata. Syukur-syukur kalau misal average teman-teman semua bisa di bawah harga pasar, ya pastinya teman-teman semua happy cuan. Yang jadi kesalahan kita semua itu sebagai investor pemula, khususnya kita selalu nafsu beli saham. Kita langsung gas, misal beli 1000 lot di harga pasar 3000-an misal. Malah harga sahamnya turun ke 2000-an dan kitanya tidak punya uang lagi untuk average down di harga bawah. Jadinya nyangkut dan akhirnya makin dalam minusnya, jadi cut loss dan akhirnya rugi besar. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan singkat saya untuk saham Telkom. Terus dukung channel ini ya teman-teman semua agar saya pribadi semakin semangat memberikan informasi yang positif bagi teman-teman semua pastinya. Salam cuan dan sukses selalu.